Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renata Fiatri Maharani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2022, Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menerangkan sekaligus menyajikan bagaimana hasil penulisan esai saya terkait dengan pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah kerangka karangan dari esai yang saya sudah buat. Saya mengangkat topik kebangsaan dengan judul Partisipasi Pemuda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk pendahuluan, saya menggunakan 2 paragraf, pembahasan saya menggunakan 5 paragraf, dan penutup saya memasukkan 1 paragraf. Berikutnya, ini adalah teks hasil esai yang saya tulis. Di paragraf pertama, saya menggunakan rangka kalimat utamanya, yaitu Indonesia akan berusia 100 tahun di tahun 2045. Di paragraf ini saya mendeskripsikan bagaimana Indonesia emas di tahun 2045, kemudian bagaimana harapan kepada Indonesia di tahun 2045, kemudian visi yang sudah dibentuk untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dan bagaimana cara mewujudkan visi tersebut untuk Indonesia emas di tahun 2045. Berikutnya, di paragraf kedua, saya mengangkat kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu partisipasi kalangan muda diperlukan dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. Nah, di paragraf ini saya memasukkan bagaimana kondisi pemuda Indonesia saat ini, kemudian mengapa peran Indonesia itu penting dalam mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Saya juga memasukkan rumusan masalah berupa bagaimana dan apa saja bentuk perwujudan peran pemuda dalam membangun Indonesia emas di tahun 2045. Masuk ke paragraf pembahasan, yaitu paragraf 3. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu generasi muda memiliki karakter yang optimis. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu pemuda menurut peraturan perundang-undangan, kemudian juga saya memasukkan bagaimana karakter yang seharusnya ada di dalam diri seorang pemuda, kemudian juga mengapa karakter tersebut penting ada di dalam diri seorang pemuda untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Paragraf berikutnya, yaitu paragraf keempat, kalimat utamanya yaitu pemuda disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan, kemudian bagaimana peran mereka dan tanggung jawab mereka sebagai agen perubahan, dan juga harapan kita terhadap pemuda yang bisa membawa perubahan. Kemudian paragraf berikutnya, kalimat utamanya adalah pemuda memegang peranan penting sebagai agent of development atau agen pembangunan. Sama seperti paragraf sebelumnya, saya menjelaskan apa itu pemuda sebagai agen pembangunan, kemudian bagaimana tanggung jawab mereka sebagai agen pembangunan, dan contohnya yang dapat mereka lakukan. Selanjutnya, di paragraf berikutnya ada kalimat utama di awal paragraf, yaitu kontribusi pemuda Indonesia diperlukan dalam melakukan kegiatan di bidang pendidikan. Di sini saya menjelaskan bagaimana kontribusi pemuda Indonesia dalam sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Gitu. Saya juga menjelaskan apa saja inovasi yang sudah dilakukan, contoh-contohnya gitu, di sektor pendidikan di Indonesia yang dilakukan oleh pemuda. Kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan dari inovasi mereka ini terhadap pendidikan di Indonesia. Paragraf berikutnya, yaitu paragraf terakhir di bagian pembahasan, saya mengambil kalimat utamanya, selain di bidang pendidikan, pemuda Indonesia seharusnya dapat terlibat lebih banyak dalam dunia politik. Di sini saya menjelaskan bagaimana jejak sejarah pemuda dapat berperan dalam bidang politik di Indonesia. Kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan pemuda dalam perpolitikan di Indonesia.
Kemudian paragraf terakhir, yaitu paragraf penutup, saya juga memasukkan kalimat utamanya di bagian awal, yaitu pemuda, penggerak perubahan, dan penentu masa depan bangsa. Di sini saya sedikit memberikan kesimpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya yang ada di esai yang saya tulis gitu. Berikut juga dengan opini saya, yaitu kita harus menyadari peran sebagai pemuda untuk bergerak mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Nah, jadi itu dia tadi hasil esai yang sudah saya tulis untuk memenuhi mata kuliah, tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.